berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Seperti yang kita tahu, ada beragam bahasa di dunia ini yang tersebar di banyak lokasi dan negara. Tapi, apakah Sobat Kepo tahu bagaimana sih asal mula bahasa manusia? Seperti yang ditanyakan beberapa Sobat Kepo di rumah, melalui akun Instagram Kepopedia Trans 7, bagaimana sejarah dan perkembangan bahasa? Sejak kapan bahasa ditemukan? Kenapa setiap negara punya bahasa yang berbeda-beda? Tenang-tenang, kita akan jawab satu-satu ya. Peneliti memprediksi bahwa manusia sudah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sejak 60 hingga 100 ribu tahun lalu. Sulit untuk menentukan bahasa pertama manusia karena kurangnya bukti sejarah. Bahasa ucap diprediksi sudah lebih dulu digunakan sebelum manusia mulai menulis dan menggambar. Lalu, kenapa bahasa manusia saat ini bisa banyak dan beragam? Kunci jawabannya ada pada migrasi manusia. Saat bumi belum disesaki orang banyak, manusia awalnya tinggal dalam beberapa kelompok. Kelompok ini lama-lama terpecah dan tersebar seiring dengan besarnya populasi dan upaya mencari tempat tinggal baru. Nah, saat mereka berkelana, setiap kelompok akan bermukim di tempat dan wilayah yang berbeda. Ada yang akhirnya tinggal di gurun, hutan, atau bahkan pegunungan. Dari perjalanan ini, masing-masing akhirnya mengembangkan istilah baru untuk menggambarkan habitat yang berbeda. Karena akomodasi yang belum berkembang, otomatis masing-masing kelompok akan terisolasi satu sama lain. Mereka yang awalnya punya satu bahasa, kemudian saling menciptakan istilah baru yang tidak dimengerti kelompok lain. Proses ini terus-terusan terulang seiring berkembangnya populasi manusia, hingga akhirnya seiring berjalan waktu, jumlah kata dan cara pengucapan bahasa menjadi beragam. Saat ini diprediksi ada 5 hingga 7 ribu bahasa yang tersebar di seluruh dunia. Beberapa di antaranya punya sejumlah kemiripan baik dari segi pengucapan maupun arti. Ada yang memang berasal dari akar yang sama, tapi ada juga yang hanya meminjam kata karena sering berinteraksi. Indonesia misalnya, kita punya beberapa kata pinjaman dari bahasa lain karena faktor sejarah pada masa lampau. Karena bahasa di dunia ini sangat banyak, gak ada salahnya Sobat Kepo mempelajari lebih dari satu bahasa. Karena menurut studi, orang yang menguasai lebih dari satu bahasa cenderung memiliki otak yang sehat dan bekerja maksimal. Jadi, sudah terjawab ya pertanyaan soal asal mula bahasa dunia? Sobat Kepo yang punya pertanyaan lain bisa kok tanya-tanya di akun Instagram Kepopedia Trans 7. Jangan lupa di-follow ya!